Insya Allah kita di dalam menjalani kehidupan
sekali ujian-ujian yang kita hadapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang sabar di dalam menjalani ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita di alam dunia ini, tidak jarang kehidupan kita seringkali diterjang oleh ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari hamba Allah mendapatkan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji oleh Allah dengan penyakit, ada yang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, ada yang diuji oleh Allah dengan masalah-masalah di dalam keluarganya, ada yang diuji oleh Allah dengan kekurangan buah-buahan, dan bermacam-macam lagi ujian-ujian yang Allah timpahkan kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Artinya walanabluwannakum, pasti kami akan uji manusia, pasti sungguh-sungguh akan kami beri ujian kepada manusia, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, berupa sedikit rasa takut, wal ju'i, rasa takut akan mengalami kelaparan, wa naqsin minal amwal, sedikit rasa takut kekurangan harta, wal anfusi, sedikit rasa takut akan kehilangan jiwa, kehilangan nyawa, was samarat, sedikit rasa takut akan kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah, orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah atas mereka, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika, mereka itu yang ketika tertimpa musibah mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka yang ketika tertimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai bentuk kesabaran atas ujian yang Allah berikan kepada mereka. Alaihim shalawatun min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan limpahan barokah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah, dalam firman Allah ini Allah menggunakan fi'il mudhari, walanabluwannakum
zaman hal dan mengandung zaman mustaqbal. Artinya pasti, sungguh akan kami uji saat ini dan saat yang akan datang. Di antara kita mungkin saat ini sedang mendapatkan ujian musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita mungkin ada yang tertimpa ujian dari Allah berupa ketakutan mengalami kelaparan. Di antara kita mungkin mendapatkan ujian dari Allah takut kekurangan harta, takut kehilangan pangkat dan jabatan, takut kehilangan jiwa, dan takut tertimpa penyakit yang berat yang menghalangi ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita berbeda-beda ujian yang Allah berikan kepada kita. Wa basyiril sabirin, kunci daripada menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain tidak bukan adalah sabar atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena hidup itu tidak mungkin tidak akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin hidup kita ini berjalan mulus-mulus saja. Tidak mungkin hidup kita ini berjalan baik-baik saja. Tidak mungkin rumah tangga kita ini berjalan baik-baik saja. Anak cucu kita baik-baik saja. Setiap hari mungkin ujian silih berganti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian terhadap badan kita. Hari ini, minggu ini kita mengalami sakit ini, minggu depan kita mengalami sakit yang lain, bulan depan kita merasakan sakit yang lain. Semuanya itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tergantung kadar agama dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar agama yang ada dalam dada kita, semakin besar kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin besar ujian dan cobaannya, semakin besar musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita kepada hamba Allah yang soleh yang bernama Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam surat ayat 40 Allah Ta'ala menceritakan bagaimana seorang hamba Allah yang bernama Ayyub alaihissalam ketika ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadhkur abdana Ayyub, ingatkah kalian kepada hambaku yang bernama Ayyub, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, idnada rabbahu, ketika Nabi Ayyub berseru mengadu kepada Tuhannya, ya Rabbi, ya Tuhanku, anni massaniya syaitan, sesungguhnya aku ini diganggu oleh syaitan. Saudara-saudara sekalian, bisa jadi penyakit yang kita derita bukan karena salah pola makan kita, bukan karena salah pola hidup kita. Bisa jadi penyakit yang kita derita bisa jadi dikarenakan gangguan-gangguan dari syaitan, gangguan-gangguan dari iblis laknatullah. Ini dikatakan oleh Nabi Ayyub alaihissalam ketika ia mengadu kepada Tuhannya, ya Rabbi anni masaniya syaitan binusbi wa adab, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini diganggu oleh syaitan, binusbin, dengan kepayahan, wa adab, dan dengan siksaan. Sebagaimana yang kita pernah dengar cerita-cerita hikayat tentang Nabi Ayyub alaihissalam, seorang nabi dan rasul yang Allah berikan karunia harta yang sangat banyak. Nabi Ayyub adalah seorang nabi dan rasul yang sangat kaya raya. Binatang ternaknya berjumlah ribuan. Ia hidup dengan ketaatan kepada Allah dan limpahan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kaya raya, orangnya
ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat iblis laknatullah menjadi tidak senang terhadap ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Satu ketika iblis laknatullah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan harta benda Nabi Ayyub alaihissalam. Iblis menghadap Allah, lalu ia mengutarakan niatnya ingin menghancurkan harta benda Nabi Ayyub alaihissalam dengan tujuan apabila harta benda Nabi Ayyub telah dihancurkan, apakah Nabi Ayyub akan tetap kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Diizinkan permintaan iblis laknatullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah karena Allah memang menghendaki ujian itu terjadi kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Dengan sekali tiupan oleh iblis laknatullah, seluruh binatang ternak yang dimiliki oleh Nabi Ayyub alaihissalam dalam satu malam mati semua, binasa semua. Esokan harinya Nabi Ayyub alaihissalam melihat seluruh binatang ternak yang dimilikinya mati bergelimpangan. Sedih tentu sebagai manusia biasa merasa sedih, tapi sedikit pun tidak mengurangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika tertimpa musibah, orang beriman itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuat iblis laknatullah semakin geram, semakin marah. Lalu ia menghadap kembali kepada Allah untuk diizinkan supaya iblis bisa menghancurkan anak keturunan Nabi Ayyub alaihissalam. Diizinkan lagi oleh Allah dengan satu tiupan bangunan yang ditempati oleh anak-anak Nabi Ayyub alaihissalam ditiup oleh iblis yang mungkin berupa angin puting beliung. Robohlah bangunan-bangunan yang dimiliki oleh Nabi Ayyub yang di dalamnya tidur anak-anak Nabi Ayyub alaihissalam. Anak-anak Nabi Ayyub meninggal dunia tertimpa bangunan. Sedih sebagai manusia biasa, Nabi Ayyub merasakan sedih. Tapi tidak sedikit pun berkurang ibadahnya kepada Allah. Justru semakin dekat kepada Allah, semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuat iblis alaihi laknatullah menjadi sangat geram kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Bukannya berkurang ibadahnya, itu yang dikehendaki oleh iblis, tapi malah justru bertambah kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ini untuk 3 kalinya iblis laknatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan lagi. Niat tujuan iblis adalah menghancurkan tubuh Nabi Ayyub alaihissalam. Diizinkan oleh Allah, lalu dengan satu tiupan seluruh tubuh Nabi Ayyub alaihissalam dipenuhi oleh penyakit-penyakit. Tidak ada satu pori-pori pun dari tubuh Nabi Ayyub alaihissalam, semuanya dipenuhi oleh penyakit-penyakit yang disebut penyakit berat. Masyaallah muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Itu yang dikatakan Nabi Ayyub alaihissalam, Rabbi anni masani syaitan, ya Allah, sesungguhnya aku ini diganggu oleh syaitan. Binusbin, dengan kepayahan. Bertahun-tahun Nabi Ayyub merasakan sakit di tubuhnya. Dengan rasa payah ia tanggung penyakit yang ada di tubuhnya. Wa'adab dan siksaan dari penyakit itu muncul, timbul rasa bau busuk yang sangat kuat yang keluar dari penyakit Nabi Ayyub alaihissalam. Berbeda-beda ahli tafsir di dalam menjelaskan berapa lama Nabi Ayyub menderita penyakit. Ada yang mengatakan tidak kurang, tidak lebih selama 3 tahun Nabi Ayyub menderita penyakit. Ada yang mengatakan 7 tahun lebih 3 bulan Nabi Ayyub menderita penyakit. Ada yang mengatakan ahli tafsir selama 17 tahun Nabi Ayyub alaihissalam menderita penyakit. Bertahun-tahun penyakit itu dirasakan sebab gangguan syaitan. Keluar bau busuk dari tubuhnya sehingga Nabi Ayyub alaihissalam
orang kampung dan ditempatkan di bak sampah oleh penduduk masyarakatnya. Nabi Ayub seorang nabi dan rasul ditempatkan di tempat sampah. Setiap malam tubuhnya dilewati oleh tikus-tikus yang ada di bak sampah. Tapi tidak sedikit pun dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan istrinya membujuk, wahai suamiku, engkau ini seorang nabi dan rasul, doamu mustajab, mintalah kepada Allah, minta kesembuhan supaya Allah menyembuhkan penyakitmu. Apa jawaban Nabi Ayub alaihissalam? Wahai istriku, aku malu minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama puluhan tahun Allah memberikan kesehatan kepadaku, hanya sakit sebentar ini, lalu aku mengeluh dan buru-buru minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab akhlaknya Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang nabi dan rasul yang soleh, seorang nabi dan rasul yang sabar di dalam menderita penyakit. Masyaallah muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, jika ada di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita yang kita tahu dia orang soleh, orang ahli ibadah, mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan buru-buru kita mengatakan itu siksaan Allah, itu azab Allah yang terjadi kepadanya. Justru semakin besar agama seseorang, semakin kuat agama seseorang, semakin besar keimanannya, semakin besar ujian-ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yubtala ar-rajulu ala qadri dini, fa in kana fi dinihi salaba zida fi baladihi. Seseorang itu akan ditimpa ujian menurut kadar agamanya. Kecil kadar agamanya, kecil ujiannya. Sedang kadar agamanya, sedang ujiannya. Besar kadar agamanya, semakin besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur apabila Allah menimpakan ujian-ujian kepada kita, karena itu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Hikayat Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini banyak ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya telah dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam, yaitu bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena ketika kita bersabar atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah janji ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Dengan ujian-ujian Allah itu, jika kita bersabar menghadapi ujian-ujian itu, niscaya Allah akan melimpahkan keberkahan yang sempurna kepada kita, wa rahmah, dan Allah akan melimpahkan rahmat kepada kita. Wa ulaika humul muhtadun. Ujung dari ayat itu yang paling